Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan meriang, ora mari-mari, meski sudah minum semua jenis obat, sampai dia dimandikan dengan air bekas wudhu. Ya, nah, jadi ya, manusia itu semuanya ada batasnya. Kita dibatasi tidak boleh sombong. Sementara perpisahan itu justru membuat orang sedemikian sombongnya. Untuk menunjukkan bahwa dia laku, untuk menunjukkan bahwa dia punya nilai jual yang tinggi, untuk menunjukkan bahwa banyak yang mau dengan dia. Sehingga ya, ketika Anda berpisah dengan mantan kemudian pamer ya, memamerkan foto-foto kebahagiaannya bersama pasangannya yang baru, bersama orang ketiga. Anda tentu kecewa, Anda tentu sakit hati, karena Anda merasa betapa beratnya menjalani perjalanan cinta bersama mantan saat dia sedang susah-susahnya, belum punya apa-apa. Apapun Anda yang membiayai, keinginan apapun Anda penuhi, Anda berkorban lahir batin, waktu, ya, kemudian materi, dan seterusnya demi kebahagiaan si mantan tadi. Tetapi bukannya berterima kasih dan berusaha membalas budi baik Anda, yang dia lakukan justru ya berpaling, berkhianat, tidak mau mengenali diri kita lagi ya, seakan-akan tidak pernah kenal, dan sama sekali tidak pernah mau mengakui kontribusi yang pernah kita berikan kepadanya. Ya, bisa jadi kepada teman-temannya dia mengakui tidak pernah mengenal kita, kepada keluarganya dia juga mengakui tidak pernah ada hubungan apapun antara kita dengan dia. Jadi sangat manusiawi jika kemudian orang merasa kecewa dan sakit hati. Apalagi sudahlah kecewa sakit hati, masih pula dipamerkan hal-hal yang semakin membuat kita kecewa. Ya, ketika bersama dengan kita, mungkin kita lebih banyak menahan untuk tidak makan, agar dia bisa makan, bisa beli baju, dan seterusnya. Sementara sekarang dia foto pre-wedding saja misal, dengan biaya yang mahal, memakai baju, busana, hasil rancangan, desainer yang mahal, seragam ya, sama-sama warna putih-putih, biar kelihatan elegan dan mahal ya. Nah, ketika orang lahu amrohu, kita bisa belajar kepada sebuah hadis ya, tentang penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Menurut Ibnu Atsir ya, penyakit ain itu yakulu
asobat fulanan ainun iza nazara ilaihi aduun aw hasudan fa'atharat fihi famaridan bisababiha. Dikatakan bahwa fulan, orang tersebut, terkena ain, yaitu apabila musuh atau orang-orang dengki memandangnya, lalu pandangan itu mempengaruhinya hingga menyebabkannya menjadi sakit. Ya. Nah, ketika orang pamer tuh di Instagram dia atau di Instagram temannya, sahabatnya, pamer kemesraan, memamerkan foto prewedding ya, atau foto wedding, atau foto sedang menjalani kehamilan dan seterusnya lah. Orang sekarang kan semuanya difoto. Bayi lahir saja saya lihat diuntel-untel itu ya, kemudian difoto itu apa, ndak kasihan tuh bayinya masuk angin itu. Ya. Nah, dipamerkan. Maka kita bisa melihat bahwa orang yang suka pamer adalah orang yang sangat potensial untuk terkena penyakit ain. Dan kalau orang sudah kena penyakit ain ini, nyari obatnya sangat sulit. Ya, karena hanya bisa diobati dengan bekas air wudhu orang yang mengirimkan ain tadi. Artinya orang yang melihat foto itu, apakah dengan pandangan yang kagum, pandangan yang kecewa, pandangan yang sedih, dan seterusnya. Jadi kalau orang lain kan melihat dia berfoto mesra begitu, mungkin pandangannya pandangan yang kagum lah ya. Itu pun bisa menyebabkan munculnya penyakit ain. Apalagi kalau Anda yang memandangnya dengan pandangan yang penuh kekecewaan, tentu energi penyakit ainnya akan lebih besar lagi. Nah, dari sebuah hadis ya, dari Abu Umamah bin Sahal, beliau berkata, ikhtasala Abi Sahal ibnu Hunayf bil Kharari fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir ibnu Rabi'ah yanzur qala wa kana Sahal rajulan abyada hasan al-jildi qala faqala Amir ibnu Rabi'ah ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asro'ah fawika Sahal makanahu fastadda waquhu. Suatu saat ayahku, ya, ayah dari Abu Umamah ya, yang bernama Sahal bin Hunayf. Jadi beliau berkata, suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharar. Ia membuka jubah yang ia pakai. Dan ada seorang sahabat yang lain yang bernama Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Dan Sahal, ya, Sahal bin Hunayf adalah seorang yang putih kulitnya serta indah kulitnya. Maka berkata Amir ibnu Rabi'ah, ya, jadi beliau justru sebenarnya memuji, ya, tentang indahnya kulit dari Sahal bin Hunayf. Jadi Amir ibnu Rabi'ah mengatakan ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asro'ah. Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit gadis. Ya, fawuika Sahal makanahu fastadda waquhu. Maka Sahal pun sakit seketika di tempat itu, dan sakitnya semakin parah. Ya. Nah, kemudian ya, ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sahal bin Hunayf jatuh sakit dan tidak bisa menemani, ya, tidak bisa mendampingi atau menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melakukan sebuah perjalanan. Jadi
sudah direncanakan tuh ada sebuah perjalanan, Sahal bin Hunayf akan mendampingi Nabi, akan menemani Nabi, tetapi tidak bisa karena Sahal bin Hunayf jatuh sakit ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Sahal bin Hunayf, melihat atau menjenguk Sahal bin Hunayf ya. Dan kemudian beliau bersabda, innal aini haqqun tawaddo'a lahu fatawaddo'a lahu Amir ibn Rabi'ah farohas Sahal ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Ya, kemudian Amir bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan bisa berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itulah penjelasan tentang penyakit ain. Ya, padahal Sahal bin Hunayf sama sekali tidak berencana untuk pamer karena namanya mau mandi, ya. Dan Amir ibnu Rabi'ah itu juga tidak mengeluarkan kata-kata yang kecewa, yang bagaimana, malah memuji ya. Jadi beliau mengatakan ma ra'aitu kal yaum wala jilda asra. Aku belum pernah melihat kulit seindah seperti yang aku lihat hari ini, mengalahkan keindahan kulitnya gadis ya, dan juga tidak kulitnya gadis. Jadi kulitnya gadis itu kalah dengan indahnya kulit Sahal bin Hunayf. Jadi sebuah kalimat yang sebenarnya berisi pujian pun ya, itu bisa membuat orang jatuh sakit karena ain, karena orang yang melihat tadi. Apalagi ketika orang pamer ya, dilihat oleh orang seluruh dunia kan, kalau melalui Instagram misal. Apalagi salah satu yang melihat itu adalah orang yang dia kecewakan, orang yang pernah dia kasih janji-janji indah untuk setia selamanya, ya tentu tidak hanya pujian ya yang keluar, ya bisa kekecewaan, bisa macam-macam lah kalimat yang keluar ya, dan itu biasanya dari hati betul. Nah itu yang namanya mengirimkan ain kepada orang yang pamer tadi, dan orang bisa jatuh sakit ketika dia mendapatkan kiriman ain dari orang yang melihat tadi. Karena itu kita tidak boleh tuh pamer-pamer, karena pamer itu sangat potensial untuk mendatangkan penyakit ain. Dan seperti yang dijelaskan di hadis tadi, kalau orang sudah kena penyakit ain, itu nyari obatnya susah ya, ndak bisa pakai obat yang dibeli di apotik. Obatnya hanya ya dimandikan dengan air bekas wudhu dari orang yang mengirimkan ain tadi, dari orang yang melihat, dan kemudian dia mengucapkan sesuatu, apakah memuji atau justru sebaliknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.